Hai teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel saya Siska Bercerita. Hari ini teman-teman temanin saya buat cerita bareng sambil saya masak nasi goreng ya. Saya baru pulang dari ibadah misa. Jadi teman-teman temenin saya ya. Pertama-tama kita nyalain kompor gasnya dulu. Nah, ini kualinya dipanasin dulu, terus baru nanti kasih minyak goreng. Saya pertama-tama mau goreng telur ceplok dulu ya, karena mau makan nasi goreng pakai telur ceplok. Nah, ini pakai minyak goreng bekas goreng ayam aja, nggak apa-apa, baru satu kali pakai kok. Saya mau cerita di sini ya, sebenarnya kami mau keluar makan, tapi karena nggak tahu mau makan apa di luar, mau ke kafe tapi bosan. Saya mau cerita soal saya itu sering ke kafe. Kami itu sering ke kafe dan sering ketemu yang aneh-aneh ya teman-teman di Nangapino sini. Nah, saya pernah sekali itu ke tempat makan baksonya itu di kecapnya itu ternyata ada lalatnya. Aduh, mau muntah rasanya. Itu di pas papanya William nuangin kecapnya, saya udah duluan nuangin, saya juga nggak tahu lah, tapi rasanya aduh, nggak dimakan saya, tapi dimakan rasanya mau muntah. Aduh, pokoknya rasanya gemes banget. Terus ke kafe yang ada supermarketnya, di sebelah supermarket juga gitu, yang satu sama supermarket. Jadi kita pesan apa ya waktu itu, nasi goreng atau mie goreng ya. Nah, terus dia kan pakai piring itu loh, piring anyaman itu, terus di piring anyaman itu nggak tahu kenapa kok kotor banget piring anyamannya. Memang sih dilapis pakai ini lagi ya, pakai kertas nasi lagi, tapi kan piring anyamannya tuh kotor. Pokoknya jorok banget lah. Piring anyamannya tuh kotor, tuh bersarang laba-laba dan masih ada banyak sekali anak laba-labanya. Pokoknya jorok banget, rasanya mau muntah juga. Terus satu kali lagi ke cafe yang ternama, baru buka. Nah, cafe itu kita pesen ceker ayam. Yang di atasnya itu udah kami makan ceker ayamnya. Tahu-taunya ceker ayam setelah mau makan yang di lapisan bawahnya itu, di atas tuh udah diambil, terus mau makan lagi. Saya lihat ada beling, ada pecahan kaca gitu teman-teman. Ya ampun, rasanya itu pecahan kaca. Rasanya nggak tahu apa ada nggak ya di tenggorokan saya itu pecahan kacanya. Langsung deh nggak berani makan lagi. Jadi yang buat kami itu kapok untuk makan di luar itu ya kayak gitu teman-teman. Pokoknya banyak hal-hal yang bikin kita tuh nggak mau makan di luar, lebih baik makan di rumah. Walaupun makanan di rumah itu ya gitu-gitu aja, sebenarnya bosan ya, tapi mau gimana lagi daripada makan di luar. Nah, itu tadi ikan terinya udah digoreng, telur ceploknya juga udah selesai. Nah, ini mau goreng cabe sama mau numis cabe, terus bawang merah bawang putih sedikit, tumis dulu sampai dia tuh benar-benar layu. Nah, nanti saya mau masukin buncis. Pokoknya enggak banget lah di luar, makanan di luar itu kadang itu kita nggak tahu tingkat kejorokan mereka tuh kayak gimana, tingkat joroknya tuh kayak gimana. Aduh, pokoknya saya tuh nggak terlalu bersemangat kalau makan di luar. Di Nangapinas ini nggak terlalu enak makanannya, tuh asal-asalan aja mereka tuh bikin makanan. Kadang tuh bikin kita tuh nggak nafsu makan, mau pesan apa juga bingung, nggak tahu mau makan apa. Bayangin loh, sekelas cafe ternama, terus yang ada sarang laba-laba itu juga dia tuh cafe mini gitu. Kok bisa udah tahu piringnya tuh kotor, kenapa masih dihidangkan sama orang? Saya tuh mau komplain tapi ya udahlah, malas saya.
Saya malas, kalau tahu kan orang kalau biasanya di komplain itu iya kalau yang dia terima, kalau kadang tuh nggak terima, kita yang dimarah balik dia. Bukannya takut ya, tapi malas berurusan kayak gitu. Dan yang beling itu di cafe ternama itu, saya juga sebenarnya mau bikin video kalau itu tuh ada belingnya di cekernya itu. Tapi ya udahlah, daripada panjang di ceritanya, lebih baik saya memutuskan saya nggak akan lagi datang ke sana dan saya udah kapok. Nah, ini buncisnya udah saya masukin dan udah saya campur tadi gorengan ikan terinya, tinggal masukin nasinya lagi. Teman-teman ada nggak sih yang suka makan nasi goreng? Jadi kita itu sering makan nasi goreng yang ada di cafe dulu. Bukan sering, maksudnya kalau keluar kadang pesan nasi goreng, dan kayaknya rasa nasi gorengnya mereka itu mereka kasih penyedap Masako. Mereka tuh kasih, nggak Masako nggak Royco, nggak tahu ya merek apa sih, kita juga nggak tahu, tapi kayaknya tuh mirip-mirip gitulah yang mereka kasih itu, penyedap masakan, penyedap makanan, kaldu. Nah, mereka tuh kasih itu deh kayaknya, soalnya saya masak di rumah itu persis rasanya. Malahan kayaknya kalau nasi goreng itu saya nggak membanggakan diri saya, teman-teman, tapi kayaknya lebih enak bikinan di rumah daripada makan yang di luar. Satu porsi nasi goreng kita makan di luar itu, bukan kita menghitung keuntungan mereka ya, bukan, maksudnya kita tuh menghitung pengeluarannya kita makan nasi goreng di luar. Paling murah biasanya di cafe itu 20.000, belum sama PPN. Kalau sama PPN berapa ya, mau sekitar 23.000, 25.000 lah. Nah, itu belum minum lagi. Jadi kalau kita tuh sekali makan di luar itu baru cukup itu uang ratusan ribu, sekitar, kalau bawa 100.000 mungkin agak-agak kurang ya. Kalau mau cukup makan itu 200.000 lah, untuk 3 orang itu baru cukup loh. Nah, daripada gara-gara perihal makan nasi goreng di luar, bagus bikin sendiri di rumah, murah meriah, minumannya juga bisa bikin sendiri, mau bikin Milo juga bisa, mau bikin soda juga bisa, mau bikin susu juga bisa, mau bikin teh es juga bisa. Jadi murah meriah lah, nggak sampai 100.000 udah makan kenyang di rumah. Itu kalau perhitungan saya ya. Kalau kafe ya wajar lah dia kasih harga segitu. Kenapa? Karena dia itu ada biaya operasionalnya. Kalau kita di rumah ya di rumah memang sih ada biaya gasnya, tapi nggak sebanyak itulah kalau kita makan bertiga. Kecuali kalau sendiri juga mahal lah makan di luar kan ya. Minumannya aja paling murah 18.000, 20.000 paling murah loh, hanya minuman coklat gitu ya. Mereka juga bikinnya itu dari serbuk saset, nggak tahu lah saset, pokoknya sasetan coklat gitulah, atau apa, atau bisa juga pakai Good Day atau apa, sasetan gitu, bubuk juga mereka asal mulanya buat. Jadi kita juga bisa buat, teman-teman, di rumah untuk irit-irit ya. Sekarang kan kita kalau bisa, kalau punya uang itu jangan sembarangan pakai, soalnya kalau kita sembarangan pakai uangnya kita takutnya nanti untuk masa depan tuh nggak ada tabungan. Terus kalau kita ada dapat satu dua hal kita pengen pakai uang, kita tuh nggak perlu minjem sama orang, tahu kan ya, namanya minjem ya syukur-syukur dipinjam. Tapi ya kalau saya pribadi, kalau orang minjem sama saya udah kapok rasanya, nggak mau lagi nolongin orang yang minjem uang kayak gitu ya.
saya juga nggak mau lagi minjem uang sama orang. Saya nggak pernah dapat belas kasihan dikasih pinjaman uang sama orang lain. Saya nggak pernah, teman-teman. Pernah saya punya niat mau minjem sama orang tua saya, itu pun alah, orang tua sendiri aja susah ya, apalagi sama orang lain. Malahan nanti diungkit-ungkit, susah kita. Jangan punya prinsip untuk susah, alah nanti urusan nanti ya nanti aja, jangan gitu ya. Tapi kita harus siapkan diri kita untuk menghadapi masa-masa dimana nanti kita itu perlu menggunakan uang. Jadi selagi kita bisa berhemat, kita hemat. Selagi kita bisa menyimpan, kita simpan. Ingat ya, pelit itu tidak sama dengan hemat. Kalau pelit itu, barang yang dia perlu itu dia nggak mau beli, dia nggak mau menyediakan. Tapi kalau hemat itu dia tuh hitung, oh barang ini penting nggak sih untuk dibeli. Jadi beda ya prinsipnya ya, jangan disama-samakan. Untuk teman-teman semua, sekarang perekonomian kita Indonesia sedang nggak baik-baik aja. Mumpung bagi yang punya pekerjaan bisa menyimpan, simpanlah. Nah, yang kita takutnya nanti suatu saat kalau kita sudah tidak punya pekerjaan lagi, jadi siapa yang mau mengasihani kita? Kan nggak ada kan ya. Saya cuma mau berpesan seperti itu aja sama teman-teman. Semoga teman-teman mengerti bagaimana kita itu harus mempersiapkan diri kita untuk masa depan kita, untuk masa depan keluarga kita. Nah, jadi buat teman-teman yang masih berjuang, saya kasih semangat. Ayo teman-teman, semangat. Buat yang sudah merasa dirinya tidak perlu berjuang lagi, buat yang merasa dirinya itu di atas, jangan sombong ya, karena roda itu bisa berputar. Oke teman-teman, sekian dulu vlog masak saya hari ini dan cerita-cerita saya. Semoga teman-teman semua terhibur dan menginspirasi teman-teman semua cerita saya. Dadah.